Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pertemuan yang penuh berkah dan di tempat yang mulia ini selain kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita komitmen untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Mengapa ketakwaan menjadi poin utama untuk senantiasa kita tingkatkan? Karena takwa menjadi bekal yang paling baik dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik berbekal adalah ketakwaan. Takwa juga merupakan bekal yang paling baik bagi saudara-saudara kita yang akan mengerjakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ayatnya merupakan bagian atau rangkaian yang di dalamnya mengingatkan kepada mereka yang akan berangkat ibadah haji untuk menyiapkan bekal dengan baik dan menghindari larangan-larangan selama menjalankan ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang waktu yang digunakan untuk mengerjakan ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan tidak dibolehkan pada bulan-bulan yang lainnya. Dalam ayat ini pula ditegaskan bahwa orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dilarang oleh Allah untuk melakukan bersetubuh, mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, memperolok-olok orang lain, bertengkar, bermusuhan, bahkan juga bermegah-megahan. Semua perhatian semata-mata ditujukan untuk melakukan kebaikan. Hati dan pikiran jamaah haji hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan selalu mengingatnya. Oleh karenanya, penting bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji untuk menata niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tersurat dan tersirat di dalam dua ayat perintah haji yang diiringi dengan kalimat lillahi, yang artinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemudian ayat yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah lillah, karena Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dua ayat ini sudah cukup untuk mengingatkan kepada kita, khususnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang akan pergi melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tentunya beribadah haji karena Allah semata, bukan beribadah haji karena niat-niat lain seperti diniati ingin jalan-jalan, diniati untuk liburan, diniati untuk pamer harta, diniati agar bisa dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji, atau mungkin niat-niat lain yang bisa menghilangkan makna dan tujuan dari beribadah haji itu sendiri. Niat ini penting ditanamkan karena menjadi bagian tak terpisahkan dari muamalah kita, khususnya muamalah ibadah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Baihaqi yang menyebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih afdal, lebih utama daripada amalnya itu sendiri. Dari hadis ini ditegaskan bahwa niat menjadi kunci dalam melaksanakan sebuah aktivitas yang dalam konteks ini adalah ibadah haji. Diibaratkan haji itu seperti angka 0 atau kosong, dan niat seperti angka 1. Sebanyak apapun kita melaksanakan ibadah haji atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya, jika tidak diawali dengan niat yang benar, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah haji atau ibadah yang lainnya dilaksanakan tidak akan ada nilainya seperti angka 0 yang berbaris-baris. Namun ketika kita mengawali ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya dengan niat yang benar, niat yang lurus, maka kita seperti mengawali barisan angka 0 dengan angka 1 di depannya, sehingga menjadikannya sebagai angka yang memiliki nilai dan memiliki makna. Ketika ibadah haji dilaksanakan dengan baik, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan mencatatkannya dan akan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Di antara
balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'a illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain balasannya kecuali adalah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji menjadi impian setiap seorang muslim, karena ia menjadi satu dari 5 ibadah yang akan menyempurnakan keislamannya. Hal ini diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wal Muslim. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi ibadah haji, dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan menyempurnakan Islam kita, maka secara otomatis kita menyatakan pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah yang memang diciptakan ke dunia tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Selain itu pula, komitmen menyempurnakan keislaman dengan menunaikan ibadah haji juga merupakan wujud syukur atas rezeki yang telah dianugerahkan Allah, yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang diridhoinya. Yakinlah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, diiringi pula rasa syukur, tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Justru malah sebaliknya, Allah akan senantiasa menambahkan terus nikmat-nikmatnya dan juga rezeki-rezekinya kepada kita, bahkan la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, jika kita menggunakan harta kita untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam firman-Nya, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebuah biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Semoga pula kita dikaruniai rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan niat yang benar, sehingga menjadi haji dan umrah yang mabrur dan juga mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جهد في سبيل الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والمختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منه وبطن من بلدنا إندونيسيا خاصة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا حجا وعمرة مبرورا وشيئا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا تجارة لنا تبورا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.